Tahukah kamu, ribuan tahun lalu, di tanah Mesir yang megah, seekor kucing kecil bisa menentukan nasib sebuah kerajaan. Membunuh satu kucing saja bisa berakhir dengan hukuman mati. Tapi di sisi lain, kucing-kucing itu jadi senjata paling mematikan dalam perang terbesar sejarah mereka. Ini bukan mitos, ini sejarah nyata. Selamat datang di kisah kucing yang disembah sebagai dewa, dan bagaimana mereka hampir menghancurkan peradaban. Jangan skip, karena di akhir cerita ini ada twist yang bikin merinding. Di Mesir kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi, kucing bukan hewan peliharaan biasa. Mereka adalah perwujudan Dewi Bastet, Dewi perlindungan, kesuburan, musik, dan kebahagiaan rumah tangga. Bastet digambarkan sebagai wanita berwajah kucing, atau kucing hitam elegan dengan mata emas menyala. Bayangkan, kuil-kuil megah dipenuhi ribuan kucing hidup. Pendeta merawat mereka seperti raja, memberi makan ikan terbaik, memandikan dengan air suci, bahkan memakaikan perhiasan emas. Kalau kucing mati karena sakit atau tua, mereka dimumikan dengan hormat, dibungkus linen halus, dan dikubur di pemakaman khusus kucing. Jutaan mumi kucing ditemukan sampai sekarang, bukti betapa sucinya mereka. Tapi ini bukan cuma soal sayang. Kucing adalah pelindung terbesar Mesir dari musuh terburuk mereka, tikus dan ular. Di ladang gandum Nil yang subur, satu ekor kucing bisa selamatkan panen ribuan orang dari hama. Makanya, membunuh kucing, bahkan secara tidak sengaja, dianggap dosa besar. Hukumannya, kematian. Herodotus, sejarawan Yunani, pernah cerita, saat ada kebakaran, orang Mesir lebih milih selamatin kucing daripada rumah mereka sendiri. Gila kan? Tapi cerita ini punya sisi gelap yang jarang dibahas. Tahun 525 sebelum Masehi, kerajaan Persia di bawah Kambises kedua menyerang Mesir. Pasukan Mesir kuat, tapi Persia punya strategi licik yang tak terbayangkan. Mereka tahu betul betapa orang Mesir menghormati kucing. Jadi, sebelum pertempuran besar di Pelusium, tentara Persia mengumpulkan ribuan kucing dari berbagai tempat. Mereka ikat kucing-kucing itu di perisai, di dada, di tombak, lalu maju ke medan perang sambil memegang kucing hidup. Orang Mesir melihat itu dan langsung lumpuh. Mereka nggak berani tembak panah, nggak berani serang, karena takut melukai satu kucing pun berarti hukuman mati dari dewa. Akibatnya, pasukan Mesir mundur. Banyak yang kabur, banyak yang menyerah. Persia menang tanpa perlawanan berarti. Kucing jadi senjata biologis pertama dalam sejarah umat manusia. Satu perang ditentukan bukan oleh pedang atau panah, tapi oleh ribuan kucing menggemaskan. Sampai sekarang, misterinya belum habis. Kenapa kucing selalu jatuh berdiri? Itu karena writing reflex. Mereka putar tubuh di udara dalam hitungan detik, berkat tulang belakang super fleksibel. Kucing juga punya mata yang glowing di gelap, karena lapisan tapetum lucidum yang pantulin cahaya. Dan tahukah kamu, kucing modern masih bawa DNA dewa. Mereka punya insting pemburu yang sama seperti ribuan tahun lalu. Di Indonesia sendiri, banyak yang percaya kucing hitam bawa rezeki, mirip seperti manekineko Jepang yang asalnya dari pengaruh Mesir. Jadi, lain kali kucing lo lompat ke meja atau tidur di tempat aneh, ingat, dia mungkin lagi mengingatkan lo bahwa dia pernah jadi dewa yang disembah jutaan orang. Itu dia kisah kucing di Mesir kuno, dari dewa pelindung rumah sampai senjata perang yang tak terkalahkan. Apa pendapat lo? Kucing lo juga punya aura dewa? Tulis di komentar, kucing gua dewa.
atau ceritain pengalaman aneh lo sama kucing. Like kalau lo suka cerita ini, subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya tentang misteri kucing hitam. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.